Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Ini ada pakai beton. Saham bagus, saham bagus, saham 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 bagus, saham bagus. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, para pemirsa. Jumpa lagi dengan saya Yunus di Gosip Market, official channel dari sahambagus.co.id. Nah, siang ini kita masih di Kopi Kopte di Kota Wisata, di tengah terik matahari. Kita lagi minum es nih, ini cukup segar ya kan. Nah, siang ini kita akan membahas tentang awas bursa crash, fokus saja ke emiten emas. Nah, tentu saja bersama dengan narasumber kita, Pak Kiai Saham Bagus, Bapak Ahmad Angke. Nah, apa kabar Pak Kiai? Sehat Pak Kiai ya? Sehat, Sehat, alhamdulillah. Nah, ini Pak Kiai, biasanya per periode 100 tahun itu terjadi fenomena crash di ekonomi dunia. Salah satu indikatornya adalah setiap 100 tahun itu pasti harga emas mengalami all time high. Naiknya gila-gilaan. Ya. Nah, pada video sebelumnya kan Pak Kiai udah ngasih beberapa indikator dan opini para bankers dunia kan. Ada dari Goldman Sachs, ada dari DBS Bank kemarin ya kan. Nah, kita lanjutkan tema ini Pak Kiai. Jadi Ya. tolong dibahas lagi karena banyak permintaan dari pemirsa di channel YouTube sahambagus.co.id. Oh. Bagaimana Pak ya terhadap saham-saham emiten emas ini? Ya, memang benar bahwa setiap 100 tahun sekali itu ada crash di market ya. Jadi kalau teman-teman sekarang itu lagi seneng harga emas itu naik, itu malah justru jangan seneng teman-teman. Kalau harga emas itu naik, itu bisa-bisa justru tanda pertanda dari ekonomi dunia yang semakin memburuk. Kalau ekonomi dunia semakin memburuk, nanti juga ekonomi Indonesia ikutan memburuk Pak gitu loh. Waduh. Ya, jadi berbahaya kita itu. justru harus waspada gitu. Nah, jadi dalam 3 hari ini ya, malah justru indeks harga saham gabungan itu ya itu kemarin ditutup melemah Pak, 8.370 ya. Jadi dia tidak bisa melalui 3.400 ya. Iya. 3.500. Dan ini juga sejalan juga di saham Amerika juga sedang mengalami penurunan juga Pak gitu. Oke. Dan biasanya kalau perdagangan dunia sedang begitu, memang berimbas juga ke lokal Pak ya, ke Indonesia berimbas juga ya? Iya Kalau betul perlambatan ya. itu ya? Jadi karena saham Amerika juga udah mulai koreksi, kemudian Asia juga mulai koreksi, maka kemudian Indonesia juga mulai koreksi juga. Ya. Ya, terlebih lagi nanti ini ekonomi shutdown-nya Amerika ya, di hari ke-42 kayaknya udah berakhir. Satu itu, dan naga-naganya sih dolar bakal menguat lagi. Kalau dolar menguat ya rupiah kita semakin melemah, kemudian bisa juga mengakibatkan bursa kita juga akhirnya nggak bisa mencapai targetnya 9.000 di akhir tahun ini. Oke. Tapi jujur Pak ya, dengan kondisi demikian ya, gimana sekarang pembagian alokasi porto Kiai saham, khususnya di emiten-emiten emas Pak ya? Iya betul, emiten emas kemarin hari Jumat itu kan turun ya. Iya. Jadi ada emiten yang terkait emas itu ada Arci, kemudian ada AMMN, Iya. ada emas, ada BRMS, kemudian ada Cuan, Iya. ya, ada PSAB dan ada HRTA. Nah terus terang saya sudah dari Januari itu saya memang hold untuk emiten yang berkode emiten emas ya. Ini sudah video keberapa saya bilang seperti itu ya. Oke. Kemudian saya simpan lagi Arci. Arci katanya harganya masih murah. Dan Arci termasuk tambang yang gede juga ya. Oke. Miliknya Peter Sodah, salah satu konglomerat terdepan kita. Meskipun seminggu kemarin itu ada berita bahwa Happy Hapsoro yang punya sebagian sahamnya di Arci itu menarik diri, jadi menjual gitu ya. Tapi ya itu menurut saya tidak signifikan lah, karena porsinya Happy Hapsoro juga tidak banyak gitu. Jadinya ya udah, saya tetap fokus untuk mengoleksi saham
sahamnya Archie, kemudian paling banyak sih sahamnya emas sih. Iya. Apalagi kemarin di hari Jumat kemarin harga emiten emas itu turun dari supportnya dia di 4.000, ya udah saya serok di 3.800, 3.900 sekian. Oke, nah ini prediksi Pak Yai sampai harga berapa nih emas batangan dan juga emiten emas yang disebutkan tadi kira-kira? Ya, per hari ini tadi saya kebetulan ngecek di toko emas sebelum ke sini. Luar biasa. Itu turun 57.000 ya. Oke. Ya, karena tadi beliin emas buat istri saya. Jadi per gramnya turun 57.000 ya. 57.000. Dari harga 3.200.000 turun jadi sekitar 3.150.000 gitu ya. Oke. Per gramnya ya. Nah, itu juga selaras dengan penurunan harga emas ya kemarin hari Jumat juga sudah di 4.000. Jadi dia tuh setiap kali 4.000 sedikit turun lagi ke 3.900 tuh menandakan bahwa belum stabil gitu kan. Oke. Tapi prediksinya memang emas kan bakal sampai 4.500 dolar per troy ounce, bahkan sampai 5.000 dolar per troy ounce. Tapi kalau saya nggak mengharapkan itu naik ya. Maksudnya kalau harga emasnya bisa sampai 4.500 atau sampai 5.000 itu takutnya nanti malah terjadi perang dunia 3 gitu loh. Kemarin aja sudah mulai terjadi perang dunia 3. Untung digagalkan sama Rusia itu. Iya, betul. Ya kan? Nah, jadi ada satu, udah baca belum di berita itu bahwa pilotnya MI6 ya? MiG berapa? MiG 7 apa MiG 7 apa MiG 8 apa MiG 9 sih sekarang, pesawatnya Rusia yang canggih itu. Iya. Betul. Itu pilotnya diiming-imingin supaya membelot, kemudian mengebom, disuruh ngebom mana Perancis atau Inggris gitu loh. Disuruh ngebom Inggris. Sabotase lah ya. Nah, nanti kalau Inggris dibom, berarti Inggris akan menuduh bahwa itu adalah kerjaan dari Rusia. Padahal Rusia tidak melakukan gitu loh. Nah, disitulah kemudian akan terpicu perang dunia ketiga. Jadi buat teman-teman itu jangan terlalu percaya ya sama Barat-Barat itu, emang bajingan mereka itu ya. Tukang mengadu domba ya. Entah itu Inggris, Amerika, Prancis, terus podo wae lah gitu loh. Jadi seperti perang dunia 2 juga tersulut juga seperti itu juga kan ya. Jadi untung sekali kemarin itu akhirnya Rusia bisa menggagalkan itu dan menangkap si pilotnya sebelum terbang. Kalau enggak bomnya dijatuhin ke Inggris atau Prancis, perang dunia 3 kita. Betul. Gitu loh. Jadi untuk mengantisipasi seperti itu ya teman-teman sekarang lebih baik kalau saya ya, daripada kita beli emas batangan yang harganya udah tinggi ya, kita koleksi emiten emas, Pak. Di situ ada Archie, ada AMMN, ada emas, ada BRMS, dan ada cuan. Jadi jagoan saya ada 5 ini, Pak. Oke, siap. Ada 4 ya. Ada 4 Archie, AMMN, emas, BRMS, dan cuan. Ya, jadi kalau Archie itu kita serok di bawah harga 12.000. Resistennya dia. Kalau AMMN itu kita akan selalu serok di bawah harga 7.000. Kalau emas itu kita serok di bawah 4.000. Kalau BRMS itu kita serok di bawah 950. Kalau cuan kita serok kalau dia di bawah 2.000, Pak. Kalau Archie di bawah 1.200 tadi. Archie di bawah 1.200. 1.200 di resistennya dia, syukur-syukur bisa di bawah 1.000. Iya. Siap. Itu beberapa pandangan dan juga prediksi Pak Kiai Saham Bagus, Bapak Ahmad Angke. Nah, jadi buat teman-teman trader, pekan ke depan emiten-emiten emas yang tadi disebutkan itu tolong juga dijadiin patokan, dijadiin referensi lah gitu. Tapi ini disclaimer on ya. Jadi segala sesuatu yang terkait dengan transaksi itu memang tanggung jawab Anda sebagai trader pribadi ya. Memang emas itu bakal naik terus. Iya. Teman-teman. Tapi kan yang namanya naik itu tidak seperti Tugu Monas naik terus tidak pernah turun. Eksponensial ya. Ya, tapi di dalam saham itu grafiknya itu adalah naik, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, naik lagi, turun sedikit, namanya higher high, pola higher high. Sepanjang itu masih pola higher high, kamu harusnya tenang gitu. Jangan dikit-dikit
tanya gimana Pak Kiai ini merah gimana itu, ada bikin pusing saya di grup itu. Nah, itu dia. Oke, siap. Baik Pak Yai, terima kasih atas prediksi-prediksinya. Semoga ini jadi pertimbangan ya. Ini menjadi pertimbangan bagi para trader untuk aksi trading di pekan depan atau mulai Senin besok. Baik, terima kasih Pak Yai. Thank you. Siap. Jumpa lagi besok kita di Ya. podcast sahambagus.co.id di Gosip Pasar, dan jangan lupa subscribe ya channelnya para teman-teman trader sekalian. Dan jangan lupa tonton Pak Mahmud sampai habis ya. Tonton Pak Yai sampai selesai, ya kan? Ya, terima kasih. Selalu cuan investor retail Indonesia. Yuk. Saham bagus, saham bagus, saham saham.